Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis untuk membahas saham-saham yang alert minggu lalu dari Senin sampai hari Kamis, tanggal 17 sampai tanggal 20 Juli. Lalu kita vote ya, jadi ada sekian banyak. Kita vote, kita pilih 5 saham-saham untuk Bapak Ibu pilih. Kita akan bahas dengan data end of day hari Jumat ya. Jadi ada 5 saham, BTPS, GoTo, BRMS, MDK, BBTN. Mari kita mulai. Ini adalah alert untuk, rekomendasi dari Telegram bot deep learning ya, jadi menggunakan algoritma reinforcement deep key learning. Jadi saya sudah sharing juga apa itu robot ini, bagaimana bekerja. Nanti di sini di atas ini saya sharing ya, link-nya. Dari hari tanggal 17 tidak ada alert, tanggal 18, 19 juga tidak ada. Lalu ada tanggal 20, 21 ya Bapak Ibu. Jadi kita akan bahas saham yang alert ini kemarin, dan kita untuk yang tanggal 21, hari Jumat sudah dibahas di after market close analysis. Nah, dari sekian banyak saham ini kita vote, kita pilih 5, tadi sahamnya sudah terpilih ya Bapak Ibu. Jadi, dia terkirim dari menggunakan DL Quantbot, dan votingnya ini nanti ada di Telegram channel. Ini dia alamatnya, ada website juga. Ada sosial media, Bapak Ibu silahkan untuk follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Disclaimer-nya on ya Bapak Ibu, tetap seperti di after market close analysis. Ini dia after market close untuk kemarin penutupan tanggal 21 hari Jumat, ada Elsa dan ITMG, Bapak Ibu bisa tonton dulu. Dia ada linknya ada di deskripsi video, nanti juga saya munculkan juga di sini kalau bisa. Bapak Ibu bisa nonton dulu untuk after market close, dan saham-saham yang alert dari hari Senin sampai hari Kamis yang kita pilih itu akan dibahas menggunakan penutupan hari Jumat. Jadi update-nya ya. Dan Bapak Ibu yang sebelumnya sudah, join atau subscribe ke channel YouTube, yang lama, silahkan di-subscribe ulang karena channel YouTube yang lama, yang dulu waktu saya kuliah di SBM ITB sudah di-suspend oleh ITB, tidak bisa dipakai lagi. Sekarang saya buatkan channel YouTube yang baru, perlahan-lahan nanti tutorialnya saya upload lagi, silakan Bapak Ibu resubscribe ya, ada di video ini bisa, di deskripsi video juga bisa Bapak Ibu klik untuk join. Websitenya Bapak Ibu bisa kunjungi di Elconbot. Bapak Ibu untuk mendapatkan akses robot bisa klik, link yang ada di deskripsi video untuk Telegram botnya atau dari website, klik join Telegram bot. Bapak Ibu bisa juga join ke Telegram channel dari websitenya, Bapak Ibu klik join ke sini. Ya, di sini untuk join Telegram channel robot, di sini klik untuk join Telegram channel ya. Baik, itu dia Bapak Ibu, kita lanjut. Untuk trading as basis Bet29, alhamdulillah. Jadi kapasitasnya untuk nyaman, bagi saya ya nyaman ya, di beberapa peserta bilang, "Pak, tolong dong ditambah." Karena kami datang dari luar kota ya, akhirnya ada yang dari Bali, dia bilang, "Pak, ini saya, ajak sepupu, ajak keponakan dan sepupu, karena tiketnya dari Bali ke Jakarta, mahal, jadi sekalian saja." Ya udah saya tambahin satu. Jadi kita ada 7 orang ya Bapak Ibu, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ilmu yang saya share ini bermanfaat. Untuk workshop berikutnya advance levelnya saya dapat ruangannya di tanggal 5 ya Bapak Ibu, di tanggal 5. Sampai bertemu untuk Bapak Ibu peserta workshop trading as a business batch 29. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melanjutkan ke kelas advance-nya di volume price analysis. Baik, sekarang kita akan bahas, hasil voting-nya, yaitu dari ini 9 cuman, Bapak Ibu kita bisa lihat, jumlah vote-nya adalah 96 suara. Jadi dari 96 suara, kemarin tuh sempat 120 ya, minggu lalu kita punya voting-nya 120, sekarang yang vote cuman 96. Bisa jadi memang tidak ada yang menarik, itu kedua memang, lagi sibuk, ya tidak apa-apa. Jadi BTPS itu adalah vote, 22%, dia yang paling tinggi, ada GoTo 15%, 14 vote, BRMS 14%, 13 vote, ada MDK 12%, ada 11 vote, BBTN 10%, 10 vote. Ada ADI juga 9%, lalu ada Bank Mandiri dan BSDE, mereka 6%, ada Energi Mega Persada, 6% Bapak Ibu. Jadi apapun itu nanti kita akan bahas ya, saham ini menggunakan, eee eee, penutupan end of day hari Jumat.
Apa bedanya dengan aftermarket close? Jadi saya lebih mendekatkan, lebih fokus ke bagaimana pembahasan saham ini lebih dekat ke volume price analysis dan pendekatannya adalah Wyckoff ya. Jadi chart-nya tidak semuanya akan diambil, tapi yang berkaitan dengan volume price analysis dan sedikit-sedikit saya akan sharing lah ilmu mengenai volume price analysis. Jadi pendekatan adalah Wyckoff, jadi semuanya yang ada di alert itu akan kita letakkan di pendekatan Wyckoff. Jadi Wyckoff itu untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali dengar atau mengikuti weekly ini, jadi biasanya, wake up itu strukturnya ada, disebut dengan marking up ya, marking up, lalu dia ada distribusi, lalu dia ada marking down. Ya ini disebut dengan distribusi wake up, lalu dia di sini adalah marking down. Setiap marking down dia lalu ada akumulasi, setelah selesai diakumulasi, di sini ada ciri-ciri spring, di sini ada ciri-ciri uptrend bar, lalu dia juga naik, disebut dengan marking up. Hanya itu saja, jadi simpel sekali. Kalau kita gabung, jadi pendekatan dari struktur itu disebut dengan the best time for buying. Jadi dari disebut ada fase satu atau akumulasi, lalu dia break, di sini disebut dengan the best time for buying, lalu di sini ada second chance to buy, kadang-kadang third chance to buy atau kesempatan ketiga untuk buy, lalu dia naik ke atas, ada biasa buying climax, lalu ada distribusi, biasa ada uptrust bar atau pseudo uptrust, lalu ada the best time for selling, second chance to sell, baru dia marking down, di sini balik lagi akumulasi. Ya, nanti saya akan banyak bicara tentang ini, jadi saya share sedikit ilmunya, yang biasa saya ajarkan di dalam workshop. Kita akan masuk ke dalam Telegram untuk membahas saham-saham yang alert. Maaf, membahas saham-saham yang telah Bapak Ibu vote. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di Telegram bot, Delcon bot. Di sini Bapak Ibu, logonya seperti ini. Nah, kita akan bahas pertama vote terbanyak pertama adalah BTPS 22%, sebanyak 21 vote. Terima kasih yang sudah memberikan vote-nya. Kita akan mulai dengan seperti biasa kita cek dulu alert dari BTPS. Cek alert BTPS, dia muncul di tanggal 20, sebelumnya muncul di tanggal 3, sebelumnya muncul tanggal 22, sebelumnya freshnya tanggal 21, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, jadi sahamnya sudah muncul banyak. Artinya kalau dia naiknya sudah tinggi, apa yang kita lakukan, kita lihat di struktur wake up juga, nanti saya akan sharing ya. Jadi kalau keluar alert bot kan terus-terusan, apakah terus beli? Ya tergantung manajemennya, tergantung strateginya. Tapi ini disebut dengan fresh alert ya. Jadi biasa alert pertama, alert kedua, kode dekat-dekatan, situ kita sudah bikin trading plan jaga atas, jaga bawah. Kecuali dia nanti strukturnya the best time for buying. Kalau early entry, kelas advance-nya kita akan membahas bagaimana cara memasuknya dengan risk yang kecil. Oke, itu dia ya untuk alertnya, saham alert ini BTPS tanggal 20 itu bukanlah yang fresh, tapi kita akan bahas juga bagaimana strateginya berdasarkan pengalaman dan teori. Oke, lanjutnya kita akan lihat Spido BTPS. Ini berdasarkan penutupan untuk tanggal 21. Jadi tanggal 21 BTPS itu, speedometernya berada di zona green, artinya saat ini demand lebih besar daripada supply. Kalau demand lebih besar daripada supply, kita harus cek dulu mudah-mudahan dia memang bergerak dari netral ke grid. Kalau begini, dia masih bisa naik terus. Kalau dia sudah ekstrim artinya itu, sudah terlalu tinggi, kemungkinan seller akan masuk untuk profit taking. Jadi kita boleh ya, boleh bukan harus. Boleh strateginya salah satu yang digunakan adalah profit taking sebagian atau rapatkan stop loss, karena dia sudah ekstrim. Kalau ekstrim biasanya akan masuk sellernya untuk profit taking, karena ideologi dari market itu adalah, profit. Oke, kita lihat STAR BTPS bagi mendengar rotasi bintang harian, kita perlu tahu kalau lihat rotasi bintang hariannya, finance-nya memang jatuh ya Bapak Ibu. Kalau kita harian, finance-nya sudah jatuh, mungkin dia akan langsung masuk ke panic kalau nggak sempat masuk ke fear. Sementara di BTPS, eh, dia memang tampak terlihat eh, mm, berbalik arah ya. Sekarang dia sejajar dengan diagonal ini, artinya power price-nya menguat dan sudutnya ini hampir-hampir 40 sampai 45 derajat. Cukup kuat masih, cuman terjadi sedikit deselerasi. Mungkin kompositnya juga positif di hari Jumat. Karena ada tarikan kalau tidak salah di hari Jumat itu. Sekarang kita lihat weekly-nya, apakah masih bisa untuk bermain di jangka panjang di weekly, chart weekly, W-Star BTPS.
untuk melihat weekly, rotasi bintang weekly. Nah, BTPS-nya weekly-nya masih oke, Bapak Ibu. Maksudnya kita masih punya harapan dia akan bergerak ya. Jika siklusnya normal, maka dia bisa bergerak ke atas. Nanti kalau udah sampai di sini, tampak crossing dan mengarah ke sana, kita mulai rapatkan stop loss atau bisa profit taking. Ini kan masih berada di dalam segitiga posisi terbaik untuk buy. Artinya dia mungkin dekat-dekat bottoming. Kalau dia berada di zona di VPA-nya berada di zona akumulasi, biasanya risknya kecil. Jadi segitiga ini ya. Kalau beli di sini, oh, apalagi weekly itu biasanya sudah naik tinggi. Atau kalau kita dalam volume perasaan bisnis trading as bisnis tidak ada sudah naik tinggi, yang ada risk-nya lebih besar daripada reward. Atau reward-nya tidak cocok ya, tidak fit dengan profil trading as bisnis. Oke, sekarang kita lihat VPA weekly ya. VPA weekly untuk BTPS. Weekly dulu, kita mau melihat struktur besarnya. Jadi, kalau lihat BTPS, jadi kalau kita lihat ini, dia, terjadi akumulasinya tidak banyak nih, cuma 3 hari. Di sini 3 minggu. Di sini marking up, distribusi, marking down, eee, re eee, redistribusi, ini adalah stopping volume, dia turun. Di sini ada stopping volume ya, ini sebenarnya sinyal bottoming, tapi dia dijebol. Awalnya menduga ini adalah spring, ternyata tidak, dia turun, terus. Ini nanti kita akan lihat daily, kita terpaksa ambil bottoming-nya adalah ini. Karena dia, ya membentuk new low, ini karena dia cucuk, lalu dia ambil demand-nya di sini, lalu dia ada spring di bawahnya. Spring-nya masih di sini ya, di sini nih, ada cucuk bawah sedikit dan dua minggu itu terjadinya. Baiklah, nggak apa-apa. Itu weekly-nya, bottoming-nya bukan di sini, bottoming-nya adalah di 2 candle ini. Nanti kita lihat di daily mudah-mudahan jelas. Saat ini, saya sih merasa pergerakan di zona ini agak-agak, eee, valid, artinya maksud saya agak-agak didukung oleh volume yang besar, secara relatif ya. Jadi volumenya ini untuk weekly-nya memang, eee, lebih besar daripada saat dia di sini ya. Di sini mungkin marking down, ini ciri-ciri marking down. Pemain besarnya sudah keluar. Di sini volume besar, ini tidak bohong ya, volume ini tidak bohong. Wajib kita, eee, perhatikan dan masukkan dalam perhitungan kita, konsiderasi kita untuk membeli saham BTPS. Volumenya weekly-nya ada sinyal day move indicate strength. Jadi candle ini, mengindikasikan ada penguatan dan dia close sudah di atas mid down-cian. Sekarang kita lihat daily-nya, VPA, BTPS daily-nya. Oke, nah ini ya menarik di daily-nya. Kalau di daily-nya kelihatan Bapak Ibu, memang dia bottoming-nya seperti saya ceritakan tadi, bukan yang di sini ya. Ini adalah kalau kita lihat ada strukturnya adalah, marking down, markdown. Marking down atau markdown sama saja, karena, eee, pemain besarnya sudah tidak ada, jadi markdown. Dia turun, di sini adalah selling climax, auto reaction, ini adalah secondary test-nya mungkin. Lalu ini tampaknya ada sedikit spring di sini. Di sini adalah, the best time for buying. Ya, ini adalah second chance to buy. Jadi belinya kita jaga atas, jaga bawah, harusnya punya BTPS, sekarang dia naik. Nah ini adalah, eee, pattern yang saya sampaikan dulu bahwa dia harus punya low, low, high, high terhadap low, higher high. Jadi pattern-nya sudah terbentuk ya. Oke, jadi memang pattern di daily-nya sudah terbentuk. Ini adalah fase akumulasi, ini lihat volumenya, ini adalah, fase C, D, sekarang dia mau masuk ke fase E, adalah markup ya. Apa yang dia lakukan, karena dia sempat sudah close di atas, berarti stop loss-nya kita sudah pindahkan ke sini. Waktu dia break di sini, stop loss-nya di sini. Dia turun, di sini ke buy on weakness ya, naik. Sekarang yang nggak dapat ordernya, kita, jaga bawah lagi.
ya stop loss-nya kan sudah di sini. Jadi seperti itu terus, nanti sampai habislah order kita. Oke, Bapak Ibu, fasenya sekarang dia sudah habis fase C, fase D, sekarang dia mau masuk ke market up. Di sini ada sinyal, namanya stopping volume. Dari mana tahu? Eee, ini effort to move up fail ya. Ya, ini break lalu, mau naik ke atas fail karena supply-nya masuk, tetapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa volumenya less than average. Ya, jadi kalaupun turun turun turun, mungkin dia akan membentuk seperti itu lagi, stop loss-nya sudah kita ambil swing yang ini ya, karena dia baru break, baru pindahin, kayak gitu. Ini bagus juga, nanti di dalam kelas bisa saya bahas juga ini nih, bagaimana, pindahnya stop loss kita. Nah, sekarang volume rendah, kalau besok dia turun lagi, volumenya rendah, itu kesempatan kita untuk buy on weakness, Bapak Ibu. Karena ini ada rally based rally, ini ada sedikit demand di sini, mungkin di sini bisa dijaga. Artinya kalau sudah bentuk fase seperti ini, apa yang dilakukan adalah let's profit run. Kalau sudah masuk, harusnya sudah masuk kan? Harusnya masuknya alertnya kalau nggak salah di sini sama di sini. Fit run. Lalu, selain let profit run, kalau masih ada order yang belum terfire, Bapak Ibu pindahkan, jaga atas sama jaga bawah, tinggal dibentuk sayur piramidanya. Oke. Kalau lihat volumenya valid ini Bapak Ibu, kalau lihat volumenya, bagaimana volumenya meningkat saat dia the best time for buying, itulah yang kita bahas sebagai trader, volume price analysis, kita lihat price, lihat volume. Jadi bukan hanya sekedar price action. Oke, sekarang kita lihat evol BTPS. Iya, kalau lihat power box-nya di sini, kalau lihat yang ini bukan power box, ini power box-nya karena dia break. Kalau power box kita cari swing low, berarti stop loss-nya di sini, sudah bisa naik stop loss. Sebelumnya stop loss tentu di sini, karena power box-nya adalah ini. Oke, jadi seperti itu, kita cari swing low, stop loss-nya di sini ya, swing low terdekat. Nanti kalau dia naik, kita trailing up lagi. Kita VBP weekly. Nah, ini weekly-nya kita enak melihatnya Bapak Ibu, karena apa? Sekarang dia ada ekornya di sini. Ekor ini apa? Ekor ini adalah supply yang masuk dari mana? Ini supply yang masuk, tapi di bawahnya ada demand. Jadi kalau udah besok turun, dia masih akan mengecek ini adalah demand zone. Ini adalah supply. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun turun dia masih. Itu dia untuk weekly. Sekarang kita lihat VBP BTPS daily. Nah, di daily ya kita buka lagi dia lebih detail. Ini candlenya supply-nya masuk, Bapak Ibu lihat di atas. Ada gap tidak? Perlu dicek gap ya. Oh, ini ada gap sudah tutup. Jadi kalau kita lihat untuk bulan Juli, demand zone terbesarnya ada di sini. Ya, ini adalah demand. Oke. Supply-nya di atas tidak terkelihatan. Kalau mau profit untuk jualan, di mana bisa pakai di sini. Seharusnya kan trading plan-nya harusnya di sini ya, mau buat trading plan, target jualnya tadi. Kita cek weekly-nya. Untuk jualan bisa di sini nih. Ini nih sekitar 3.200 ya. Dan kenapa tahu? Ini kan mother candle, sell mother candle. Dia kena sudah dites oleh ini. Sekarang ini belum dites, dia mungkin akan dites ya. Itu target kita untuk jualan. Mudah-mudahan profit risk reward rasionya dapat. Kalau kena di sini jual 50%, sisanya let profit run. Itu target kita jualan. Oke, sekarang kita lihat wave-nya, wave BTPS. Wave-nya tidak ada komentari, Bapak Ibu bisa lihat ini wave yang dominan ya, zigzag wave yang dominan, lihat volumenya juga dominan, valid. Begitu dia turun, membentuk new low, tetapi volumenya kalah oleh volume hijau dan kalah volume. Berarti dia ini di sini mulai terjadi perubahan ya. Tapi di sini sendiri kembali menguat, ya. Oke, dia hanya ngetes bawahnya sekali lagi dengan volume yang signifikan. Di sini sudah terjadi perubahan tren ketika West volumenya terbentuk.
Ya sudah, sekarang ini masih dalam perjalanan, mudah-mudahan dia lebih besar, minimum lebih besar dari merah ini harus. Artinya besok masih bisa naik hijau sebelum dia muncul wave merah. Sepertinya, sudah terjadi perubahan, hari kemarin, hari Jumat, dia hajar kiri ya Bapak Ibu, jadi tiba-tiba sellernya memang banyak masuk. Kita tunggu saja karena perubahan wave-nya itu sudah terjadi di sini. Indikasi mau terjadi perubahan sudah terjadi, ini dia ya, oke. Berubahnya oleh wave yang ini, high-high ini, high, low, high, dekat setelah dia menjadi alert the best time for buying. Oke, itu dia Bapak Ibu BTPS, apa yang perlu dilakukan saya resumekan lagi bahwa BTPS ini sudah mau masuk, marking up, lalu, kita sudah tahu targetnya, pakai PBB weekly dan, sudah bisa menaikkan stop loss. Bapak Ibu yang belum punya ordernya belum fire bisa tunggu pullback, tetapi bagi yang baru mau masuk, saya tidak sarankan ya. Karena fasenya sudah selesai, sekarang sudah masuk ke fase marking up, yang sudah saya jelaskan tadi. Berikutnya dengan Goto, alert Goto. Bagi yang sudah punya BTPS, ya sudah lihat profit run saja itu. Goto kalau kita lihat hampir selalu keluar alertnya sebenarnya dia ini Bapak Ibu. Fresh-nya adalah 5, 4, 5, 5. Ya, ini fresh ya, kembali fresh ya Bapak Ibu. Dari tanggal 10 bulan 5 tidak ada alert lagi, tanggal 17 bulan 7 baru ada alert. Artinya dia sempat nggak ngapa-ngapain, nggak ada alert, nggak ada pergerakan, lalu keluar tanggal 17. Baik, kita lihat ya Bapak Ibu. Oke, itu dia alertnya, kita anggap fresh, apakah masih bisa atau sebenarnya dia mainnya di struktur besar weekly. Oh ya, dia belum ada weekly rotation ya, nggak apa-apa lah. Sekarang kita akan lihat Speedo. Speedo, Goto. Goto, pada saat ini penutupan tanggal 21, Goto berada di zona netral, artinya antara supply and demand mereka sama kuat. Saya tidak tahu netral ini apakah turun dari grid menjadi netral, kalau menjadi grid menjadi netral bahaya itu artinya supply-nya masuk dan mendorong. Bisa jadi besok dia akan tergeser lagi ke fear. Jadi lihat lagi Bapak Ibu, after market close untuk tanggal 17 ketika ada alert Goto ya. Sekarang kita lihat dengan star Goto. Bisa kita lihat dengan rotasi bintang sih sebenarnya atau chartnya nanti. Goto ya dia, supply-nya masuk ya. Jadi mungkin kemarin ada the grid dia turun. Artinya gini nih, ini momentumnya kehilangan momentum, dia power price-nya juga tidak sekuat, mungkin karena kompositnya juga menguat. Kayak tidak apa, jadi teknonya gini, dia masih berada di zona grid, berada di zona panic, eee, mudah-mudahan dia bentuknya begini nih. Ya, dia masih menggerak ke sana lah. Ya, dia gerak ke sana. Maksudnya ini karena dia main di daily, dia bolak-balik kalau main di weekly. Mungkin dia bisa stabil. Tapi weekly-nya belum ada nih Goto nih. Saya cek apakah sudah bisa bikin untuk chart weekly-nya Goto. Oke. Dia harusnya kita lihat chart weekly-nya nanti. Kalau sudah full baru bisa. Nanti saya ceritakan di chart VPA weekly. Harus chartnya dulu full. Baik, sekarang kita akan lihat dengan langsung aja VPA weekly untuk Goto ya Bapak Ibu, karena weekly-nya belum ada memang. Oh ya belum full. Jadi kalau mau dia sudah ada itunya dia harus ujung ke ujung nih full Bapak Ibu. Ya, jadi ini masih belum cukup ya, mungkin berapa minggu lagi. Jadi weekly-nya bercerita bahwa, ini dari IPO lalu dia turun ya, panic selling, sekarang dia berada di zona ini. Untuk weekly, mungkin ini adalah the best time for buying. Saya tidak bisa jadi ya, kalau secara teori dia bisa jadi karena ini adalah bottoming bottoming, dia tes sekali, lalu dia break, high-nya dia turun, dia akan harus kejar break lagi, maka terbentuklah pattern-nya, targetnya mungkin ini,
Lihat, ini ada sell, ini juga bisa ya, ini juga bisa. Ini juga lihat, ini adalah disebut dengan sell mother candle. Jadi semenjak dia muncul, supply-nya sangat besar, ya belum ada di tes sekali lagi. Mungkin inilah paling dekat, sekitar di sini, target paling dekat ya Bapak Ibu. Jadi nggak tahu nih risk reward rasionya berapa, pokoknya sekitar-sekitar di sini. Ada yang mother candle ini, kita lihat ini berapa harganya, itulah target jual dulu. Kalau ini terlalu muluk, ini yang paling realistis untuk ini karena kita akan mengetes supply mother candle ini. Oke, kalau kita lihat, kalau ini the best time for buying, dia lagi ngetes, atau ini disebut dengan kalau dalam volume price analysis disebut sign of strength ya. Dia ngetes dulu untuk mengangkat posisi resistennya, jadi supply kita mungkin besarnya berada di sini. Mungkin dia akan putar-putar di sini, baru dia naik ke atas. Ini disebut fase akumulasi. Kita lihat volumenya. Kenapa saya tertarik dengan ini? Lihat volumenya. Volumenya besar, apapun yang terjadi di situ, ya ini volumenya besar. Oke, jadi belum weekly rotation-nya, tunggu mungkin berapa lama lagi sampai dia sampai di sinilah. Butuh lagi candle-nya mungkin berapa lagi nih? Sebulan, 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Baik, sekarang kita akan lihat VPA Goto. Kita lihat daily-nya. Kemarin dia tanggal 17. Ya, ini oke, Bapak Ibu kita lihat bottoming di sini. Wah, ini volatile sekali ya. Strukturnya tidak bisa dilihat ini Bapak Ibu, susah dilihatnya nih. Kita harus main kecil, ini marking up, ini adalah distribusi, ini marking down, ini akumulasi, gitu-gitu terpaksa. Karena ada rangingnya ini. Susah mainnya di week daily ya, mungkin untuk the best time for buying-nya agak susah. Ini dia angkat ke atas, volumenya besar, lalu dia turun lagi. Oke, ke bawah, ini agak agak susah ini. Di dalam textbook-nya susah, mainnya kita harus di weekly. Sekali lagi terpaksa. Karena faktanya dia begitu ini besar ke atas ya, volumenya memang besar. Ya, faktanya volumenya besar, mau bagaimana lagi? Dia, eee spread-nya disupport oleh volume yang besar. Lalu dia flat lagi, mungkin ini masih panjang perjalanannya. Eee, kalau begini biasanya yang saya lakukan adalah fast trade Bapak Ibu, tidak main, tinggi-tinggi, fast trade, yang penting profit. Kalau di dalam forex dulu saya A, B, C, asal biru close gitu loh, atau asal tidak merah lah. Jadi profit jual gitu. Jadi misalnya naik udah profit di sini, sell, mungkin dia ambil lagi. Terpaksa, lihat pattern-nya. Main pattern di weekly-nya kelihatannya masih, tunggu dia break dulu. Ya, jadi tunggu dia break ini nih, 147 harus close di atas 147. Kalau enggak dia akan ngambil lagi zona demand di bawah. Jadi untuk Gotoh saran saya adalah, karena di daily-nya tidak bisa terdeteksi pattern-nya, mainnya di weekly, ranging-nya adalah kita, yang penting profit gitu. Kalau bisa naik ke 147 tadi jual, turun di bawah, 110 atau 100-an kita buy. Nah, sekarang kita akan lihat VBP weekly untuk Gotoh. Nah, kita lihat di mana supply and demand. Oh, lupa ya and demand. Oke, sekarang dia berada di zona supply and demand. Faktanya seperti itu, bahwa, eee, ini adalah supply and demand, supply S&D. Jadi dia main-main di sini, naik ke atas kita jual, turun ke bawah kita beli, naik atas dia jual, turun bawah kita beli. Kecuali dia close membentuk new lagi ini, nah kita jualnya yang di sini. Ini adalah drop, best drop ya. Nanti dia akan tes untuk turun lagi untuk naik. Oke, chart mengatakan seperti itu. Kita lihat sekarang VBP Gotoh daily-nya coba kita cek. Iya, dia berada di zona supply and demand tadi lah. Ya, dia main-main di sini. Jadi kalau kalau dia close di bawah ini, ini, kalau dia sempat tes lagi ke sini, maka kita buy. Kalau dia kena di atas ini, kita sell 150, 147-an itu. 140, 45 kita jual, kalau dia turun di bawah 100 kita buy. Ini dia zona demand-nya, ya. Sebenarnya kalau lihat itu ini kalau Bapak Ibu beli di bawah sudah bisa profit taking ya. Karena di atas ini tidak terlalu signifikan. Kita lihat. Karena di daily nggak kelihatan. Ya, itu.
Kalau ranging-nya seperti ini belum ada pattern ya Bapak Ibu. Kalau saham-saham IPO itu memang jadi saham-saham IPO dia belum 2 tahun, itu belum kelihatan memang pattern-nya. Setahun lah paling enggak kita butuh, tapi ini kan extraordinary nih, saham GoTo nih, banyak yang nyangkut. Oke, sekarang kita lihat dengan e-vol-nya tadi bagaimana? E-vol GoTo ini agak runyam juga kalau ada candle sebesar itu dengan volume sebesar itu. Nah, ini dia bikin runyam. Maka power box akan nggak kelihatan. Ya, jadi kalau ini susah juga. Ya, dia besar sendiri, ya udah. Sekarang dia sudah close, sudah dites bawahnya ya. Kalau dijebol, maka ini tidak valid, sudah. Kalau ini kan berarti stop loss kita berada di sini ya. Nggak tahu ini sudah ngetes atau belum. Jadi kalau kita Bapak Ibu mau beli ya di bawah ini karena body power box-nya ada ini. Sekarang kita akan lihat dengan wave. Wave-nya sama ini, gara-gara ada satu candle yang ini nih, jadi pattern wave-nya agak berabe ya. Kalau melihat wave-nya, sebenarnya wave up wave-nya belum patah. Dan ini adalah wave up wave ya, belum patah. Ya, tapi trennya belum ada yang dominan buy-nya gitu. Buy-nya belum dominan, jadi buy-nya juga kecil. Oke. Yang ditunggulah Bapak Ibu. Ini seperti tadi fast trade ini buy, ini sell. Yang penting profit. Ya, belum bisa kita pakai ya. Tidak semua juga yang bisa kita andalkan. Jadi seperti sakit kepala kita pakai Panadol, tapi kita ada sakit panu berharap pakai Panadol sembuh, nggak bisa. Tidak bisa satu obat untuk seluruhnya. Berikutnya adalah kita lihat sahamnya adalah BRMS. BRMS minggu lalu sudah dibahas. Kita lihat alert BRM. Saya sudah mulai profit taking untuk di BRMS. Alertnya tanggal 20 ya. Sudah kena, kalau nggak salah saya kena kemarin atau apa. Nanti kita lihat. Dia break, dia pasang sedikit saya jual 20%, 25% atau berapa di resistennya. Oke. Kita sekarang cek dengan tadi alertnya gimana? Alertnya ini saya mulai tanggal 5 bulan 6 di situ dia. Jadi sekarang dia sudah tidak fresh, alertnya sudah berturut-turut. Harusnya seperti saya sampaikan profit taking saya sudah kena ya. Profitnya lumayan juga lah di atas 15 atau berapa persen itu. Di atas 20% kalau nggak salah. Kita lihat sekarang dengan Speedo. Speedo BRMS. Jadi saham-saham Bakri ini bergerak semua. Ya, sudah extreme greed. Ya, makanya saya sudah mulai profit taking karena dia sudah extreme greed. Oke, extreme greed dia biasanya untuk nggak langsung besok hari Senin bisa turun. Biasanya Senin dia naik, angkat sampai menjelang season 2 orang semua masih merasa bisa naik, baru disembelih sama dia. Artinya bisa jual lebih tinggi dulu, 1 hari, 2 harinya baru dia turun. Bisa saja kan, yang penting bagaimana mengangkat harga saham ini supaya bisa jualnya lebih tinggi. Saat retail-nya beli, ya bandarnya jualan. Sekarang kita akan lihat dengan Star BRMS. Kalau dari rotasi bintangnya dia masih berada di grid dan bergeraknya konsisten ya. Tapi dari speedometernya sudah memberi warning. Juga extreme greed, juga demand-nya sangat kuat, tapi sudah mulai ada ini. Kita tergantung chart-nya nanti. Kita lihat sekarang W-Star BRMS. Faktanya saya sudah mulai profit taking. Kalau weekly-nya masih bisa jangka panjang, Bapak Ibu. Karena dia bergerak di panic, dia sekarang mau menuju hope, tapi profit taking is not a crime. Saya walaupun cuma ambil 25%, yang penting sudah profit taking, stop loss-nya sudah saya naikkan. Sekarang kita akan masuk dengan VPA Weekly BRMS. Ya, saya kenanya saya profit taking-nya sekitar 176 inilah ya. Nanti di daily lah lebih kelihatan saya profit taking-nya sudah sekian. Mau dekat dengan profit taking berikutnya ini, ya profit taking berikutnya mau kena. Oke, di weekly-nya Evoturas bullish sign, sinyalnya adalah sinyal bullish, tapi spread-nya lebih kecil dari spread berikutnya dan volumenya lebih rendah. Nah, ini indikasinya ya. Indikasinya. Jadi spread-nya lebih kecil, mengecil, volumenya juga mengecil. Walaupun dia katakan volume yang high, spread-nya dia rata-rata, close-nya juga tinggi. Karena strukturnya kalau dari Wyckoff ini kebaca,
bahwa ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini Wyckoff yang bercerita ya, interpretasi oleh saya gitu. Ini dia mungkin sinyal-sinyal, saya tidak berani bermain tinggi, karena ini kalau ditarik garis maka ini indikasi ada the best time for selling. Dia naik ke atas. Ya target saya waktu itu jualnya memang ini, tapi saya sudah mulai profit taking ya, sampai di sini. Nah, kalau ini valid, berarti dia akan turun untuk mengejar demand-nya di sini, yang kita lihat di weekly. Kenapa saya mulai profit taking ya, bukan hanya profit taking, stop loss saya naikkan. Saya jual 25%, tinggal jual 50%, jual 50% gitu. Maksudnya saya cicil jualnya juga. Stop loss-nya saya naik. Kalau nggak berhasil jual, dia turun ke bawah akan kena stop loss, tapi posisinya profit, tidak apa-apa. Ya, target jual sebenarnya lumayan adalah lihat candle ini. Ya, ini adalah target jualnya, ini adalah, mother candle sell. Oke ya, karena volumenya saja ini yang tidak seperti volumenya di sini atau volume ketika dia naik tinggi ya, di sini kecil. Beda sekali volumenya. Kalau dia mau naik tinggi, volumenya memang harus besar. Itu karakter. Nggak bisa bohong karakter volume itu. Sekarang kita lihat VPA, BRMS di sini. Karena jualnya kena otomatis ya. Oh, kena sini sini. Ya, ya karena saya kalau nggak salah kena di sini atas sinilah saya stop loss-nya. Saya nggak tahu saya ambil ini mungkin ya, Bapak saya 183 ini saya sudah kena jual 25% kalau nggak salah. Jadi biarkan saja stop loss saya mungkin sudah naik ya. Di sini, mungkin saya akan naikkan nanti stop loss-nya saya. Saat ini stop loss saya ada di sini ya. Stop loss saya di sini kena profit taking, volumenya ya ini dia naik turun. Profit taking berikutnya sekitar 200 sekian itu saya punya. Itulah yang saya sarankan Bapak Ibu bahwa kalau sudah begini trailing stop-nya dinaikkan sambil dikontrol-kontrol di mana profit taking levelnya, tapi jangan jual 100%, jualnya 25%, lalu jual 30%, jual 40%, 50%, seperti itu, berlapis-lapis jualannya. Oke, karena dia sudah naik ke atas ini. Sini sudah naik, udah kalau di daily-nya dia sudah mendekati marking up karena target di sini sudah kena. Atau target di sini sudah kena? Yang mana tadi kena? Ini. Weekly-nya itu di weekly-nya. Untuk jualan pertama. Sekarang kita lihat dengan VBP Weekly BRMS. Ya, target jual berikutnya adalah ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya target jual adalah ini ya, atau ini. Jadi ini kena jual, ini kena jual, ini kena jual. Jadi jual di sini 25%, dijual ini 25%-nya lagi, jual di sini ada 25%-nya lagi, 25% lagi, sambil stop loss-nya dinaikkan. Karena yang saya tunggu kalau saya kena stop loss adalah ini adalah demand zone. Oke ya. Berikutnya kita akan lihat VBP, BRMS. Ya. Ya, dia di sini ada cucuk bawah, naik atas, sekarang ini adalah supply and demand ya, jadi zona besar ini, supply and demand, mau ke atas ini ada supply orang-orang yang nyangkut di sini, dia jadi naik ke atas langsung diguyur ke bawah. Ya, ini sih supply semua nih Bapak Ibu. Ya, yang ini sell mother candle, ini sell mother candle juga, jadi dia numpuk, sangat besar yang nyangkut di atas, maka saya sudah mengamankan profit saya sebagian, stop loss saya mungkin saya akan naikkan atau di sini atau mau rapatkan sebuah candle. Mungkin lihatlah nanti saya timbang-timbang dulu, merenung-merenung dulu, tapi saat ini stop loss saya masih di sini. Kalau mau dinaikkan paling di bawah candle ini supaya dia kalau turun saya mengamankan profit yang sudah saya beli dari kemarin. Berikutnya kita akan lihat wave-nya, wave BRMS. Wave-nya masih upwave ya. Wave-nya sudah terjadi perubahan tren. Ya, ciri-ciri kapan terjadi perubahan tren? Saat ini terjadi. Ya, ini terjadi. Jadi dia ada pullback,
ternyata dia tidak sanggup, langsung menjadi hijau, ya di sinilah ya. Jadi jauh dia lebih tinggi dari ini, sudah mengindikasikan perubahan tren, lalu dia melanjut terus ke atas. Kalau ada merah juga, mudah-mudahan hijaunya juga tetap naik, ya, tetap tinggi dari merahnya supaya dia masih terus uptrend. Oke, BRMS sudah. Karena minggu lalu sudah dibahas BRMS-nya, sekarang kita lihat MDKA. Alert MDK. Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan struktur wake up-nya karena tadi sebelumnya di awal-awal sudah saya sampaikan. Sekarang kita lihat MDK. Alertnya kapan? Alertnya fresh. Lihat ini 7, ini tidak fresh. Ini 15. Di sini hampir fresh ya. Sebenarnya paling fresh di sini ya. Kita lihat nanti strukturnya. Tapi ini sudah 1 bulan lebih tidak ada alert. Baru alert munculnya tanggal 23 bulan 6. Biasanya saya ambil acuan kira-kira 1 bulan lebih itu mungkin fresh ya setelah itu terjadi. Tapi bisa aja akumulasi itu terjadi 6 bulan gitu. 6 bulan tidak ada alert, bisa 1 bulan tidak ada alert, baru alert lagi kita anggap fresh, atau 6 bulan dia fresh walaupun sudah 1 bulan lebih tidak terjadi alert. Tapi fasenya di wake up structure adalah akumulasi misalnya. Oke, kita lanjut dengan Speedo MDK, Merdeka Cooper. Greed artinya saat ini demand lebih besar daripada supply, lalu kita lihat Star MDKA. Star MDKA. MDKA ya dia melesat lalu cepat terjadi perlambatan sementara sektor basicnya terus menguat. Ini ciri-ciri supply-nya masuk nih Bapak Ibu ya, ciri-ciri supply-nya masuk. Oke, kita sudah menandakan ada supply masuk, tapi kemudian ada perlawanan hingga pelemahannya terbatas. Dalam weekly, W-Star MDKA. Nah, di weekly lebih pas melihatnya. Nah, weekly-nya menunjukkan bahwa siklusnya sangat bagus, masih mengikuti siklusnya. Dia bergerak dari fear-nya malah menjadi panic, lalu pelan-pelan supply-nya, hope-nya masuk, tapi masih panic. Ya, di sini dia mengarah. Begitu dia masuk segitiga ini, mengarah ke sana, habis panic terbitlah hope, baru masuk ke hope, biarkan dia naik ke atas, terus hope, harapan. Nah, di sini mulai greed, nanti greed masuk, dia belok lagi ke sana. Nah, kita exit lah. Jadi garis kuncinya adalah garis diagonal ini. Zona inilah yang baik, zona ini kita sudah mulai rapatkan stop loss atau mulai jual. Kalau mainnya di weekly, kalau mengikuti struktur wake off, kita lihat sekarang adalah VPA weekly, MDKA. Kita lihat struktur weekly-nya. Oh begitu. Jadi sebenarnya strukturnya masih sama seperti BRMS tadi ya, masih oke, kita lihat monthly-nya. Kalau nggak kelihatan VPA monthly, pakai monthly MDKA. Oh, syas. Jadi struktur besarnya memang sudah bahaya, Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa tinggi-tinggi nih. Ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, mungkin ini adalah distribusi, ini adalah redistribusi. Nanti dia kalau masuk lagi supply-nya, turun lagi ke bawah, gitu. Kalau naik, low, high, low, high. Kalau turun, high, low, low, high, lower low, gitu. Oke, kita tahu struktur monthly-nya seperti itu. Sekarang kita balik ke weekly. Jadi weekly-nya dia naik ke atas, ini adalah distribusi, redistribusi. Fase di sini sebenarnya dianggap sebagai fase distribusi sampai dia kemudian ambil low-nya, maka dia break. Ini adalah the best time for buying, ini adalah second chance to buy. Dia bisa turun ke bawah. Jadi pahit-pahit kita bicara seperti itu ya. Karena strukturnya ini adalah marking up, ini adalah distribusi, terlepas dia ada naik diangkat segitiga ke atas, lalu dia turun ke bawah, faktanya ini adalah the best time for selling. Ya, dia lihat volumenya juga di sini meningkat ya, turun lagi, biasa itu. Pas dia naik, volumenya turun. Mengapa kenaikan ini tidak divalidasi oleh tren volume ya?
Jadi bisa jadi pattern-nya akan terbentuk begini karena untuk downtrend dia butuh high, low, low terhadap high ini adalah high, low, maka di sini bentuk low, low. Jadi yang diantisipasi adalah ketika dia break 2850, maka dia membentuk lower low. Maka dia continuation benar the best time for buying. Saat ini kita kemungkinan berada di posisi second chance to sell. Oke. Dah, kita tahu. Mudah-mudahan saya salah lah kalau Bapak Ibu tidak ingin seperti itu. Kalaupun benar, apa yang dilakukan? Kita bisa lihat di daily-nya dulu. VPA, MDKA. Jadi semua itu harus ditaruh di Wyckoff. Oke, berarti kita bisa mainnya di daily. Oke, nggak apa-apa. Ini ada gap. Ya, dicek nanti gapnya kalau tutup mungkin dia akan naik untuk nutup gap. Oke. Ini dia distribusi, redistribusi, marking down ya. Di sini adalah selling climax, auto reaction, secondary test. Seperti ini adalah ngetes-ngetes supply, mungkin climax-nya masih jadi satuan. Ini biasanya tidak bisa jadiin selling climax ya. Jadi dia tidak climax ya. Dia tidak climax, dia bottoming saja, auto reaction, secondary test ya. Oke. Lalu ini the best time for buying. Oke. Lalu dia turun mengetes yang di sini, maka ini yang zona ini disebut second chance to buy. Oke, jelas ya? Ini akumulasi, the best time for buying, second chance to buy, maka dia akan naik. Di mana kita jual? Kalau kita berharap tinggi, tadi struktur weekly-nya tidak memungkinkan, struktur monthly-nya tidak memungkinkan. Kalau mau jual, jangan tinggi-tinggi. Paling tinggi di sini. Alasannya kenapa? Lihat weekly-nya. Jadi weekly-nya adalah acuan. Bapak Ibu bisa lihat. Lihat weekly-nya. Mungkin dia akan naik ke atas ini untuk turun ke bawah. Mungkin. Karena lihat volumenya ini ya di monthly weekly-nya mungkin ada libur ya. Kita nggak bisa juga salahkan dia karena lebih kecil langsung kita vonis, tidak. Tapi ada liburan. Paling tidak mungkin dia akan dekat-dekat ke yang di break. Mungkin yang di break yang mana ya? Yang ini kah atau yang ini kah? Mungkin dia akan target-targetnya ini sekitar berapa tadi? Naik untuk turun. Jadi bentuknya adalah ini adalah high, ini adalah low, ini adalah higher high. Mungkin dia akan bentuk horror. Karena strukturnya begitu. Ah, ya. Artinya nanti kita main di weekly, di daily maksud saya tidak bisa tinggi-tinggi. Targetnya sekitar ini malah targetnya nggak bisa tinggi-tinggi. Antara sini sampai sinilah. Karena dia akan mengetes ini. Ini support, dia bisa menjadi resisten. Jadi kalau beli, mulai jual di sebelah sini. Ya Bapak Ibu ya, itulah yang penting profit dulu. Kalau buy di sini second chance to buy, dia akan begini-begini, nanti akan ada rejection yang nyangkut di sini mungkin akan masuk. Oke, kita lihat dengan VBP. VBP weekly untuk MDKA. Aduh. Kalau dari weekly-nya sebentar lagi padahal ya Bapak Ibu. Kalau lihat weekly-nya, target jual adalah ini ya. Ini adalah supply zone. Masih sampai segitulah. Sampai berapa nih? 397, 4 ribuan ya segitu. Mudah-mudahan sama di daily nanti silakan dicek. Nah, dia mungkin naik ke atas untuk turun tapi ini demand zone-nya di sini. Makanya sebentar lagi sebenarnya ini. Ini adalah demand zone. Mulai dari sini nih, mulai dari sini malah. Ini adalah demand zone. Jadi, yang beli di sini mungkin sudah profit taking akan buyback lagi. Tahan mungkin di sini begini-begini baru dia naik lagi. Karena strukturnya marking up, distribusi, marking down akan akumulasi lagi. Kecuali nanti di bawahnya ada lagi maka dia akan turun untuk mengejar demand zone. Oke. Faktanya memang demand zone-nya dekat-dekat ya, dekat-dekat. Ini nanti di kelas advance saya akan ngajarin namanya rally base rally. Di sini adalah base-nya dia yang melawan ini sebagai demand zone, tapi demand yang besarnya ada di bawah. Baik, kita lihat dengan wave. Wave MDKA, kita belinya di daily, tapi struktur besarnya supaya kita tidak salah itu menentukan profit taking-nya berada di weekly. Nah, sekarang kita lihat wave daily-nya. Wave daily-nya, ini wave daily-nya ke wave ini tidak divalidasi, tidak terlalu divalidasi pula. Low high,
trennya sih naik terus ya. Tetapi di sininya sangat dia down, volumenya besar, saat dia naik volumenya tidak terlalu besar juga. Ya. Ini meragukan ya, Bapak Ibu. Kenaikan ini meragukan. Karena tidak divalidasi oleh signifikan, kecuali nanti hijau ini besar, ya validlah dia membentuk new high. Ini meragukan dibanding ini, tidak sempat, padahal naiknya tinggi ya, tapi volume ini tidak terlalu tinggi. Itu dia masalahnya. Agak meragukan ini. Jadi makanya target kita tidak terlalu tinggi-tinggi. Apa yang membuat saya ragu juga bahwa di sini ada gap. Biasa gap ini tutup, biasanya tutup. Ya, biasanya tutup. Tapi takutnya turun ke bawah mengejar weekly-nya. Ini ada gap, gap biasanya tutup. Ya sekitar inilah target-targetnya tuh sekitar ini, 3.900 sampai 4.000 ini menjadi target kalau yang punya. Bisa saja saya salah ya, karena belum kejadian, cuman faktanya tadi lihat di weekly memang trennya seperti itu. Dan ini supply-nya tadi besar juga di atasnya. Yang ini maksud saya, yang di weekly ini. Nah ini tadi targetnya nggak bisa tinggi-tinggi, ini ada supply nyangkut ini. Supply yang besar dari orang-orang yang nyangkut. Oke, berikutnya adalah BBTN. Ya, harus cepat nih sebelum 1 jam. Alert BBTN. BBTN first-nya malah fresh ya, malah fresh. Bulan 5 dia sudah ada alert, mungkin dia sama bulan 5 masih sama-sama fresh, masih ya maksudnya dia memang tipikalnya seperti itu, beberapa bulan sekali baru keluar alertnya. Sekarang kita lihat dengan Speedo BBTN. Sekarang dia berada di netral, demand lebih besar dari supply, apakah dia supply-nya masuk? Berada di netral artinya demand sama dengan supply. Apakah artinya kemarin sempat grid lalu supply masuk dia turun ke bawah, nanti kita cek ya. Saya rasa seperti itu. Supply-nya ada masuk ini. Kita lihat dengan Star BBTN. Oh, BBTN-nya melingkar-lingkar, dia sempat menguat, lalu dia hari ini tidak terlalu menguat juga, hari penutupan terakhir. Kita lihat dengan weekly kalau begitu, Star BBTN. Oh, sudah melesat ke sana ya, tiba-tiba momentumnya ada sesuatu ini, tiba-tiba momentumnya naik sekali relatif terhadap composite. Naik sekali, kita lihat dengan VPA weekly langsung saja, waktunya ini udah mau habis. Udah mau 1 jam, Bapak Ibu. Oke. Jadi dia turun untuk mengetes demand zone ini. Ini candle ini yang mereject ini adalah demand zone. Itu dites oleh yang sini ya. Ini ada spring sedikit. Artinya kalau dia turun ke bawah ini kita buy on weakness, karena inilah yang sempat cucuk ke bawah, dia yang mengangkat ke atas dan belum dites. Boleh jadi spring dia, sekarang dia tidak berhasil break di upper downtrend, malah naik, bisa jadi turun dulu. Sinyalnya demo indicate strength, volumenya tinggi ya. Sebenarnya ini valid, tapi kita lihat ada sedikit supply yang masuk. Supply-nya dari mana? Dari sini. Kita lihat VBP-nya. Kalau lihat dari chart-nya, sayang sekali dia tidak close di atas upper downtrend. Kita lihat dengan VPA daily-nya dulu. BBTN. Sebenarnya ini bagus, lihat volume weekly-nya bagus, lihat daily-nya. Oh iya, masih oke, masih oke Bapak Ibu. Ya, jadi baik kita bahas. Jadi dia ini ada sinyal stopping volume, selling climax, stopping volume. Aduh, ini ada gap. Ada gap ya. Disebut dengan kick off gap ya. Jadi dia yang mengkick dan belum sempat dites. Naik, naik ya, ada alert naik, naik. Sekarang di sini ada alertnya, mungkin dia turun, dia break ya. Ya ini pattern-nya begitu ya. Asal dia break dia turun lagi. Dia turun lagi. Oke, kalau di sini berarti stop loss di mana? Stop loss di sini. Oke, dia sudah naik, berarti stop loss sebelumnya bisa kita naikkan. Nanti kalau dia break lagi ke atas, stop loss-nya ya kita lihat lah, kalau dia tidak sempat swing low, kalau artinya besok kalau candle-nya hijau-hijau ke atas, maka di sini stop loss-nya ketika dia break 1395, stop loss bisa naikkan.
Baik, sekarang kita lihat alertnya di sini, candle yang merah ini valid dia, candle-nya valid, stop loss-nya tentu di sini. Lalu kita lihat dia koreksi dulu, artinya kita kemarin jaga atas, jaga bawah, dapat barang nih semua nih. Ya, kalau kita jaga bawah, kita dapat barang, mudah-mudahan dia naik ke atas, maka terbentuknya low, high low. Kalau dia close 135 high high. Valid itu, mudah-mudahan dia break ini juga untuk tadi acuan kita di weekly. Volumenya valid, ini volumenya tricky ya Bapak Ibu. Dia candlenya candlenya apa namanya, doji ya, kita lihat nih, ini doji, ini doji. Artinya dia ngetes ke bawah, masuk ke zona demand, lempar naik ke atas karena demand-nya masuk. Dia akan mengatakan VPA-nya sinyalnya adalah high volume ya. High volume itu tidak bisa menggerakkan price. Mungkin dia berada di zona supply and demand. Jadi dia tekan ke bawah, di bawah ini zona demand zone. Maka begitu dia kena demand zone, demand-nya masuk. Nahan supaya dia tidak turun karena orang di sini kan buy. Orang jaga buy di sini karena jaga batas, jaga bawah. Di sini buy makin padat ya. Volumenya juga tinggi, di atas rata-rata, lebih tinggi dari kemarin. Kalau candle sebelumnya tidak valid, kenapa? Spread-nya kecil, volumenya kecil, jadi tidak valid. Sekarang ini tricky, dia bilang, berada di zona supply and demand. Dari mana kita tahu? Kita lihat nanti di VBP, tapi kita lihat VBP weekly dulu. Oh, daily lah ya, weekly dulu, nggak apa-apa, BPTN. Saya takut waktunya nih, 4 menit lagi. Nah, ya Bapak Ibu, sekarang kita tahu dia sedikit di atas demand zone. Jadi demand zone-nya ada di sini. Ya, ya masuklah ya, ini demand zone di sini. Kalau mau jualannya mungkin di sini jual 20%, nanti jualannya di sini. Ini adalah supply zone. Jadi target kita profit taking 50% itu di atas ini. Ini mungkin jual 20%, ini jual 50%, berikutnya jual targetnya adalah candle ini. Karena ini supply. Takutnya dia kena, karena supply besar, supply masuk dia turun lagi. Oke, kita tahu demand zone-nya di mana. Kita mau lihat yang di daily VBP, BBTN. Maaf ya kalau telat 1 jam lebih berapa menit. Jadi nggak enak buru-buru begini. Oke, ini Bapak Ibu dia turun. Di sini kita tarik garis dari sini, ini adalah demand zone yang di-break oleh candle ini. Maka dia turun, kalau ini kita tarik dari sini sajalah. Ini kita tarik, kita tarik, kita tarik. Ya, ini semua demand sampai bawah ini ya, demand zone. Dia tes, di VPA mengatakan mungkin ini demand atau supply test yang membuat volumenya besar, dia turun, kena demand zone, dia naik. Karena saya sendiri pasang order turun ke bawah sini ya. Jadi segitiga ya. Nah, dia naik ke atas, mudah-mudahan dia break, maka pattern-nya di sini atasnya supply, tapi dia sudah dites beberapa kali ya. Mudah-mudahan dia tembus. Jadi di bawah juga cukup besar. Stop loss ya, seperti saya katakan tadi di bawah zona demand. Oke. Oke, sekarang kita lihat wave. Wave BPTN mudah-mudahan masih bisa di bawah 1 jam. Wave-nya up move, Bapak Ibu. Sekarang dia koreksi kita untuk kesempatan kita untuk buy on weakness ini. Ya, stop loss-nya di sini. Ini lihat, besar, koreksi sedikit, membesar. Jadi memang perubahan tren itu terjadi di sini. Ini adalah validasinya ya, benar terjadi perubahan tren yang divalidasi oleh volume. Oke Bapak Ibu, sekian saja untuk weekly analysis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih yang sudah memberikan vote-nya. Jangan lupa Bapak Ibu, minggu depan kalau ada lagi silakan di-vote. Mudah-mudahan yang di-vote ini memberikan masukan analisa saya di weekly analysis ini membantu Bapak Ibu dalam melakukan plan dalam tradingnya. Insya Allah kita bertemu di aftermarket close analysis atau minggu depan di weekly analysis. Sampai bertemu juga di dalam kelas untuk peserta workshop Trading as a Business batch 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.